Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mas Arif Hidayatullah, NPM 719212727. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemberhentian kerja. Apa itu pemberhentian kerja? Pemberhentian kerja adalah pemutusan hubungan kerja antara suatu badan usaha atau organisasi dengan seorang atau beberapa orang pegawai karena suatu sebab tertentu. Adapun macam-macam pemberhentian. Yang pertama, memberhentikan atas pemerintahan sendiri. Yang kedua, pemberhentian karena mencapai batas usia atau pensiun. Pasal 3 sampai pasal 4. Yang ketiga, pemberhentian karena penyederhanaan organisasi. Pasal 6. Yang keempat, pemberhentian karena melakukan pelanggaran atau tindak pidana atau penyelewengan. Pasal 10. Yang kelima, pemberhentian karena tidak cakap jasmani atau rohani. Pemberhentian karena meninggalkan tugas. Pasal 12. Yang keenam, pemberhentian karena meninggal dunia atau hilang. Pasal 13. Dan yang terakhir, pemberhentian karena hal-hal lain. Adapun pemutus hubungan kerja ataupun PHK. Pemutus hubungan kerja atau PHK adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan perusahaan atau majikan. Dan adapun standar perubahan internasional mengatur mengganti PHK. Instrumen hukum perubahan internasional juga mengakui perlindungan dari PHK yang sewenang-wenang. Konvensi ILO nomor 158 tahun 1982 tentang pemutus hubungan kerja penyebutan hal-hal yang harus diperhatikan pada tindak PHK, yakni pada dasarnya mengenai PHK harus dilakukan sehati-hati mungkin karena keputusan PHK terhadap pekerja berpengaruh pada anggota keluarga yang menjadi tanggung pekerja atau tanggung jawab. Oleh karena efek nasional, PHK mendapat sangat luas bagi kehidupan pekerja dan keluarganya, maka diperlakukan prinsip kehati-hatian. Dan seorang pekerja tidak dapat diputus hubungan kerjanya kecuali ada alasan yang sah untuk memutus tersebut dan diatur dalam perundang-undangan masing-masing negara. Dan terakhir, selain itu masing-masing negara harus mengatur pula aturan PHK yang mencakup prosedur dalam melakukan PHK, alasan PHK, dan kompensi yang berhak diterima pekerja menurut jenis alasan PHK yang dijatuhkan. Adapun undang-undang mengatur mekanik PHK. Lebih lanjut, PP 35 tahun 2021 pada bab 5 khusus mengatur pemutusan hubungan kerja dengan rincian. Pasal 36 mengenai pembagian alasan yang mendasari terjadinya PHK. Pasal 37 sampai dengan pasal 39 mengenai tata cara pemutusan hubungan kerja sejak tahap pemberitahuan PHK disampaikan hingga proses PHK di dalam perusahaan dijalankan. Dan yang terakhir pasal 40 sampai dengan pasal 59 mengenai hak akibat pemutusan hubungan kerja, yakni berupa uang, pasungan uang, penghargaan masa kerja, uang pengantaian hak, dan uang pisah penghitungannya berdasarkan alasan atau dasar ditunjuknya PHK. Dan adapun pekerja tidak menerima pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh penguasaan. Apabila pekerja yang telah diberitahukan mengenai PHK menolak atas keputusan tersebut, maka pekerja harus membuat surat penolakan disertai alasan paling lama 7 hari kerja setelah diterimanya surat pemberitahuan PHK, dan kemudian harus melalui mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industri. Dalam hal ini, perselisihan PHK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pasal 39 PP 35 tahun 2021. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di video selanjutnya.